sarjana keperawatan. Baik, di video kali ini aku akan membahas tentang anatomi, fisiologi, sistem imunologi, dan hematologi. Baik, yang pertama itu kita masuk ke pengertiannya dulu. Imunologi adalah suatu ilmu yang mempelajari antigen, antibodi, dan fungsi pertahanan tubuh penjamu yang diperantai oleh sel, terutama berhubungan imunitas terhadap penyakit, reaksi biologis hipersensitif, alergi, dan penolakan jaringan. Sistem imun ini merupakan sistem pertahanan manusia sebagai perlindungan terhadap infeksi dari makromolekul asing atau serangan organisme termasuk virus, bakteri, protozoa, dan parasit. Kemudian sistem kekebalan juga berperan dalam perlawanan terhadap protein tubuh dan molekul lain seperti yang terjadi pada autoimunitas dan melawan sel yang terrevirasi menjadi tumor. Fungsi sistem imun yaitu yang pertama sistem pertahanan tubuh, yaitu memproteksi tubuh dari serangan patogen. Artinya tubuh akan senantiasa sehat dan bugar dan tidak akan mudah terserang oleh penyakit jika kita memiliki sistem imun yang baik. Yang kedua, menjaga keadaan homeostatis atau keseimbangan tubuh. Sistem imun berguna untuk menjaga kita berada di dalam homeostasis atau saat kondisi optimal dan seimbang dari internal, fisik, dan kimiawi yang ada di dalam sistem tubuh, hingga kebutuhan tubuh dapat terpenuhi secara maksimal. Fungsi sistem imunitas tubuh lainnya yaitu memperbaiki jaringan di dalam tubuh yang mengalami kerusakan, di mana sistem imun ini berperan penting dalam membuang sel-sel mati yang dirasa tidak normal dan berpotensi membahayakan tubuh. Selanjutnya dapat kita lihat bahwa ini adalah sistem imun, di mana sistem imun ini dibagi atas yang pertama itu sumsum tulang. Semua sel sistem kekebalan tubuh berasal dari sel-sel induk dalam sumsum tulang. Sumsum tulang merupakan tempat asal sel darah merah, sel darah putih atau termasuk limfosit dan makrofag dan platelet. Yaitu yang kedua ada timus, di mana glandula timus memproduksi dan mematurasi atau mematangkan T limfosit yang kemudian bergerak ke jaringan limfatik yang lain, di mana T limfosit ini dapat berespon terhadap benda asing. Timus mensekresikan dua hormon, timopeotin dan timosin, yang menstimulasi perkembangan dan aktivitas T limfosit. Baik, di dalam timus ini ada limfosit T sitotosik, di mana limfosit yang berperan dan imunitas yang diperantai sel. Sel T sitotosik ini memonitori sel di dalam tubuh dan menjadi aktif bila menjumpai sel dengan antigen permukaan yang abnormal. Saat sel T sitotosik aktif, maka akan menghancurkan sel abnormal. Lalu selanjutnya ada limfosit T helper, limfosit yang dapat meningkatkan respon sistem imun normal. Ketika distimulasi oleh antigen presenting sel seperti makrofag, T helper melepas faktor yang menstimulasi proliferasi sel B limfosit. Lalu selanjutnya ada limfosit B, tipe sel darah putih atau leukosit penting untuk imunitas yang diperantarai antibodi humoral. Ketika distimulasi oleh antigen spesifik limfosit dan akan berubah menjadi sel memori dan sel plasma yang memproduksi antibodi. Lalu selanjutnya ada getah bening. Getah bening berbentuk kaca terbaring di sepanjang perjalanan limfatik yang terkumpul dalam situs tertentu seperti leher, aksilae, selangkangan, dan para aorta daerah lainnya. Lalu selanjutnya ada nodus limfatikus. Nodus limfatikus atau limfonodi terletak sepanjang sistem limfatik. Nodus limfatikus mengandung limfosit dalam jumlah banyak dan makrofag yang berperan melawan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh, di mana limfe bergerak melalui sinus. Sel fagosit menghilangkan benda asing. Pusat germinal merupakan produksi limfosit. Lalu selanjutnya ada pansel.
ada limpa. Limpa ini mendeteksi dan merespon terhadap benda asing dalam darah, merusak eritrosit tua dan sebagai penyimpanan darah. Parenkim limpa terdiri dari dua tipe jaringan, yaitu pulpa merah dan pulpa putih. Pulpa merah terdiri dari sinus dan di dalamnya terisi eritrosit. Lalu pulpa putih terdiri atas limfosit dan makrofag. Benda asing di dalam darah yang melalui pulpa putih dapat menstimulasi limfosit. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme sistem imun bekerja, di mana saat antigen atau benda asing merangsang atau masuk ke dalam tubuh kita akan langsung mendeteksi benda asing tersebut dan segera mengaktifkan sistem pertahanan tubuh atau imun, di mana sistem pertahanan tubuh ada dua jenis, yaitu yang pertama sistem pertahanan tubuh non-spesifik, lalu ada atau bawaan, dan sistem pertahanan tubuh spesifik. Saat pertahanan tubuh atau imun aktif, maka sistem pertahanan tubuh non-spesifik ini yaitu justru merupakan sistem pertahanan tubuh bawaan yang sudah ada jauh sebelum timbul serangan, dan serangannya bersifat universal ataupun menyerang semua yang dianggap asing dan berbahaya oleh tubuh. Pertahanan tubuh non-spesifik ini bekerja di permukaan tubuh dan juga bekerja di dalam sel. Selanjutnya, sistem pertahanan tubuh spesifik, di mana dia memiliki dua aktor utama, yaitu sel B ataupun sel T, di mana keduanya ini dibedakan atas lokasi kerjanya. Di mana sel B ini terutama bekerja pada cairan tubuh atau plasma dan interstisial, sedangkan sel T ini terutama bekerja secara intraseluler. Baik, selanjutnya kita masuk ke prinsip kerja sel B. Pada awalnya antigen akan langsung mengaktifkan sel B. Sel B ini akan berproliferasi dan membentuk kolon sel B. Lalu titik sel bagian sel B ini akan membentuk sel memori yang berfungsi untuk mengikat jenis antigen atau musuh sehingga pada serangan berikutnya antigen akan lebih mudah dikenali dan dilumpuhkan, dan sebagian lainnya akan menjadi sel plasma yang menghasilkan imunoglobulin atau antibodi titik, di mana hemoglobin ini merupakan pertahanan yang dikeluarkan oleh darah. Selanjutnya kita masuk ke prinsip kerja sel T, di mana pada awalnya antigen akan dimakan oleh sel dendrit yang berperan sebagai sel penyaji atau antigen presenting sel. Antigen akan menjadi APC, di mana APC ini akan mengaktifkan sel helper dan sel sitotosik. Sel T sitotosik ini berperan langsung dalam menghancurkan sel yang terinfeksi, sedangkan sel T helper bekerja sebagai pembantu merangsang proliferasi dan diferensiasi sel B spesifik yang membantu mengaktifkan sel T sitotosik yang mengeluarkan sitokin yang menstimulasi kerja makrofag dan sel natural killer. Lalu selanjutnya kita masuk ke hematologi. Yang pertama itu ada definisi hematologi. Hematologi merupakan cabang ilmu kesehatan yang mempelajari darah, organ pembentuk darah dan penyakitnya. Hematologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu haima, yang artinya darah. Darah manusia adalah cairan jaringan tubuh. Fungsi utamanya adalah mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Darah juga menyuplai tubuh dengan nutrisi, mengangkut zat sisa metabolisme, dan mengandung berbagai bahan penyusun sistem imun yang bertujuan mempertahankan tubuh dari berbagai penyakit. Hormon-hormon dari sistem endokrin juga diedarkan melalui darah. Hematopoiesis ini merupakan proses pembentukan darah dan sistem imun yang menghasilkan semua sel darah tubuh, termasuk sel darah, untuk mempertahankan imunologis. Ini terjadi di sumsum tulang, di mana sel batang multipotensial memunculkan 5 jenis sel yang berbeda yang dikenal sebagai
sebagai sel batang unipotensial. Tinjauan fisiologi, sistem hematologi tersusun atas darah dan tempat darah diproduksi, termasuk sumsum tulang dan nodus limfa. Darah merupakan organ khusus yang berbeda dengan organ lain karena berbentuk cairan. Cairan darah tersusun atas komponen sel yang tersuspensi dalam plasma darah. Sel darah terbagi menjadi eritrosit atau sel darah merah, normalnya 5.000 per milimeter kubik darah, dan leukosit atau sel darah putih, normalnya 5.000 sampai 10.000 per milimeter kubik. Terdapat sekitar 500 sampai 1.000 eritrosit setiap satu kali leukosit. Leukosit dapat berada dalam beberapa bentuk, yaitu eosinofil, basofil, monosit, neutrofil, dan limfosit. Selain itu, dalam suspensi plasma ada juga fragmen. Fragmen ini sel tak berinti yang disebut trombosit, atau normalnya 150.000 sampai 450.000 trombosit per milimeter kubik darah. Komponen seluler ini normalnya menyusun 40% sampai 45% volume darah. Fraksi darah yang ditempati oleh disebut hemaktorit. Darah terlihat sebagai cairan merah, opak dan kental. Warnanya ditentukan oleh hemoglobin yang terkandung dalam sel darah merah. Volume darah manusia sekitar 7% sampai 10% berat badan normal dan berjumlah sekitar 5 liter. Darah bersirkulasi di dalam sistem vaskuler dan berperan sebagai penghubung antara organ tubuh, membawa oksigen yang diabsorpsi oleh paru dan nutrisi yang diabsorpsi oleh traktus gastrointestinal ke sel tubuh untuk metabolisme sel. Darah juga mengangkut produk sampah yang dihasilkan oleh metabolisme sel ke paru, kulit, dan ginjal yang akan ditransformasi dan dibuang keluar dari tubuh. Dan darah juga membawa hormon dan antibodi ke tempat sasaran atau tujuan. Lalu ada tulang sumsum. Tulang ini menempati bagian dalam tulang, spons, dan bagian tengah rongga tulang panjang. Sumsum merupakan 4% sampai 5% berat badan total, sehingga merupakan yang paling besar dalam tubuh. Sumsum bisa berwarna merah dan kuning. Sumsum merah merupakan tempat produksi sel darah merah aktif dan merupakan organ hematopoietik atau penghasil darah utama. Sedangkan sumsum kuning tersusun terutama oleh lemak dan tidak aktif dalam produksi elemen darah. Selama masa kanak-kanak, sebagian besar sumsum berwarna merah. Sesuai dengan pertambahan usia, sebagian besar sumsum tulang panjang mengalami perubahan menjadi sumsum kuning. Namun masih mempertahankan potensi untuk kembali berubah menjadi jaringan hematopoietik apabila diperlukan. Sumsum merah pada orang dewasa terbatas, terutama pada rusuk, kolumna vertebralis, dan tulang pipi lainnya. Sumsum sangat banyak mengandung pembuluh darah dan tersusun atas jaringan ikat yang mengandung sel bebas, di mana sel paling primitif dalam populasi sel bebas ini adalah sel stem yang merupakan prekursor dari dua garis keturunan sel yang berbeda, di mana garis keturunan myeloid meliputi eritrosit, berbagai jenis leukosit, ini sel darah putih, dan trombosit. Baik, yang pertama kita masuk ke eritrosit atau sel darah merah. Sel darah merah normal berbentuk cakram bikonkav, konfigurasi mirip dengan bola lunak yang dipijat antara dua jari. Volume sel darah merah ini sekitar 90 meter kubik, di mana Na membran sel darah merah sangat tipis seperti karbon dioksida, dapat dengan mudah berdifusi melaluinya. Produksi eritrosit atau eritropoiesis. Eritrosit muncul dari sel stem primitif dalam sumsum tulang, di mana eritroblas adalah sel berinti yang dalam proses pematangannya di sumsum tulang yang menimbulkan hemoglobin dan secara bertahap kehilangan intinya, di mana pada tahap ini sel dikenal sebagai retikulosit. Pematangan lebih lanjut menjadi eritrosit. Disertai dengan menghilangnya material
vitamin B12, asam folat, beridoksin, vitamin B6, dan faktor lainnya. Di mana defisiensi faktor-faktor tersebut selama eritropoiesis mengakibatkan penurunan produksi sel darah merah dan anemia. Yang kedua ada leukosit atau sel darah putih. Leukosit ini dalam dua kategori, yaitu granulosit dan sel mononuklear atau agranulosit. Dalam darah normal, jumlah total leukosit adalah 5.000 sampai 10.000 sel per milimeter kubik. Titik sekitar 60% diantaranya adalah granulosit dan 40% sel mononuklear, di mana leukosit dengan mudah dapat dibedakan dari eritrosit dengan adanya inti ukurannya yang besar dan perbedaan kemampuan mengikat warna. Leukosit mononuklear atau limfosit dan monosit adalah sel darah putih dengan inti satu lobus dan sitoplasmanya bebas granula titik. Dalam darah orang dewasa, normal limfosit berjumlah sekitar 30% dan monosit sekitar 5% dalam total leukosit. Fungsi leukosit adalah melindungi tubuh terhadap invasi bakteri atau benda asing lainnya. Fungsi utamanya yaitu memakan benda asing atau fagositosis. Neutrofil tiba di tempat dalam waktu 1 jam setelah awitan reaksi peradangan dan memulai fagositosis, namun relatif berumur pendek. Sedangkan limfosit ini fungsinya terutama menghasilkan substansi yang membantu penyerangan benda asing. Sekelompok limfosit atau limfosit T membunuh sel secara langsung atau menghasilkan berbagai limfokin, suatu substansi yang memperkuat aktivitas sel fagositik. Limfosit lainnya atau limfosit B menghasilkan antibodi, suatu molekul protein yang akan menghancurkan benda asing dengan berbagai mekanisme. Lalu selanjutnya ada trombosit. Trombosit ini merupakan partikel-partikel kecil berdiameter 2 sampai 4 mikrometer yang terdapat dalam sirkulasi plasma darah karena dapat mengalami disintegrasi cepat dan mudah. Jumlahnya selalu berubah antara 150.000 dan 450.000 per milimeter kubik darah, tergantung jumlah yang dihasilkan, bagaimana digunakan kecepatan kerusakan. Dibentuk oleh sel raksasa sumsum yang disebut megakaryosit. Produksi trombosit diatur oleh tromboprotein. Trombosit ini berperan penting dalam mengontrol pendarahan. Substansi lain dilepaskan dari trombosit untuk mengaktifasi faktor pembekuan dalam plasma darah, yaitu ada pembekuan darah. Pembekuan darah adalah proses di mana komponen cairan darah ditransformasi menjadi material semi solid yang dinamakan pembekuan darah atau bekuan darah. Di mana bekuan darah tersusun terutama oleh sel-sel darah yang terperangkap dalam jaringan fibrin. Di mana fibrin ini dibentuk oleh protein dalam plasma melalui urutan reaksi yang kompleks. Adapun berbagai faktor yang terlibat dalam tahap-tahap reaksi pembentukan fibrin, yaitu faktor pembekuan darah dan jalur intrinsik dan intrinsik. Yang pembentukan darah ini diperhatikan secara diagramatis. Lalu selanjutnya ada plasma darah. Apabila elemen seluler diambil darah, bagian cairan yang tersisa dinamakan plasma darah. Plasma darah ini mengandung ion, protein, dan zat lain. Apabila plasma ini dibiarkan membeku, sisa cairan yang tertinggal dinamakan serum, di mana serum ini mempunyai kandungan yang sama dengan plasma, kecuali kandungan fibronegen dan beberapa faktor pembekuan. Lalu ada protein plasma yang tersusun terutama oleh albumin atau globulin. Lalu ada gamma globin yang tersusun terutama oleh antibodi. Protein ini dihasilkan oleh limfosit dari sel plasma. Lalu ada albumin yang terutama penting pemeliharaan volume cairan dalam sistem vaskular albumin. Vaskular albumin ini dihasilkan oleh hati yang memiliki kapasitas mengikat berbagai zat yang ada dalam plasma, baik
penjelasan dari saya. Terima kasih. Salam sehat, salam Stike Santa Elizabeth Medan. Bye. I ain't here for the money, I ain't here for the